Soul Land 2 Chapter 497. Guo Yuhao mengingat interaksi antara Tang Ya dan Zhong Liwu sebelumnya, dan menemukan beberapa hal berguna. Misalnya, Masquerade Dou Luo menggunakan demonic magotnya untuk menakuti Tang Ya dan membuat bayangan di hatinya. Selanjutnya, Zhong Liwu banyak memanjakannya. Sepertinya mereka tidak memiliki perasaan romantis di antara mereka. Sebaliknya, rasanya Zhong Liwu melindunginya. Perasaan seperti apa itu? Sangat aneh. Menunggu kadang-kadang merupakan siksaan, terutama dalam situasi yang dihadapi Guo Yuhao. Menunggu 1 jam seperti menunggu setengah abad. Akhirnya, Guo Yuhao menenangkan dirinya. Segalanya harus baik-baik saja karena tidak ada reaksi selama setengah hari. Sepertinya saya beruntung. Tanda pisah, tanda pisah. Setelah berjalan keluar dari tenda, Guo Yuhao mengamati sekelilingnya saat ia berjalan menuju kantin. Memang, Tang Ya dan Zhong Liwu sudah tidak ada lagi. Semuanya sangat normal. Dia pergi mencari Namong Wan lagi. Melihat bahwa dia baik-baik saja, dia memverifikasi bahwa dia telah menghindari krisis. Sore berlalu begitu saja. Guo Yuhao baru benar-benar tenang setelah makan siang. Dia bermeditasi di tendanya selama 1 jam sebelum Namong Wan datang untuk menemukannya. 7. Ayo pergi dan melihatnya. Suara Namong Wan naik di luar tenda. Guo Yuhao melayang dan berjalan keluar dari tenda. Tidak hanya Namong Wan di sekitar, tetapi ada juga 6 tuan roh jahat lainnya dengan budidaya yang lebih lemah. Mereka semua memiliki setidaknya 6 cincin. Menurut apa yang dikatakan Namong Wan kepada Guo Yuhao, Gereja Roh Kudus hanya mengirim mereka yang setidaknya adalah kaisar jiwa ke garis depan. Ada sangat sedikit penguasa jiwa jahat, dan memelihara mereka tidaklah mudah. Sangat mungkin mereka akan mati di garis depan. Itu sebabnya hanya mereka yang bisa melindungi diri mereka yang dikirim. Pergilah, Guo Yuhao berkata dengan tenang, dan mengikuti Namong Wan. Namong Wan berkata, 3 dan 4 telah dikirim untuk mengawasi Legiun Insinyur Jiwa keempat. Mari kita lihat Legiun Insinyur Jiwa kedua. Petik 2. Baiklah, jawab Guo Yuhao. Memiliki Namong Wan sebagai tahi lalat sangat efektif. Kecerdasan yang ia bawa ke Shrek Academy memberi Akademi pemahaman baru tentang pengaturan Kekaisaran Sun Moon. Kekaisaran Sun Moon awalnya hanya memiliki 10 Legiun Insinyur Jiwa. Namun, semua Legiun Insinyur Jiwa lainnya dari kekaisaran lain di bawah kendali mereka setelah perang dimulai, yang memungkinkan mereka membentuk 5 Legiun Insinyur Jiwa lainnya. Dengan cara ini, Kekaisaran Sun Moon sekarang memiliki total 15 Legiun Insinyur Jiwa. Di antara mereka, 5 Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa adalah yang terkuat. 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya diperintahkan. Saat ini, ada 5 Legiun Insinyur Jiwa di garis depan. Terlepas dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Teroklau, ada juga Legiun Insinyur Jiwa Naga kedua, ketiga dan keempat. Adapun 10 Legiun Insinyur Jiwa lainnya, Sun Moon Imperial Soul Engineer Legion ditempatkan di ibu kota. Kecuali mereka diperintahkan oleh Su Tianran secara pribadi, mereka tidak akan pergi dengan mudah. Legion Insinyur Jiwa Phoenix juga berada di ibu kota sekarang. Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat telah bekerja sama dengan 2 Legiun Insinyur Jiwa lainnya untuk berurusan dengan tim Master Jiwa dari Kekaisaran Luo Star yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran Sun Moon. Legion Insinyur Jiwa yang tersisa juga diatur dengan cara mereka sendiri. Kekaisaran Sun Moon mengandalkan 5 Legiun Insinyur Jiwa dan alat jiwa elit mereka di garis depan untuk menekan pasukan koalisi dari 3 kerajaan di benua Dou Luo asli. Bahkan, Kekaisaran Jiwa Surgawi telah dipukuli begitu parah sehingga mereka cukup takut sekarang. Dalam perkelahian sebelumnya, mereka menderita banyak korban. Untuk menjaga kota roh surgawi tetap utuh adalah yang terbaik yang bisa mereka capai pada tahap ini. Inisiatif itu berada di tangan Kekaisaran Sun Moon sekarang. Kekaisaran Sun Moon memiliki rencana sendiri. Dalam laporan yang diberikan Juzi kepada Su Tianran, mereka mengindikasikan bahwa mereka ingin mengkonsolidasikan wilayah baru yang telah mereka peroleh dari Kekaisaran Jiwa Surgawi terlebih dahulu. Mengingat kekuatan Kekaisaran Bulan Matahari, mereka pasti bisa menjatuhkan seluruh Kekaisaran Jiwa Surgawi. Namun, itu juga akan berarti bahwa Kekaisaran Sun Moon perlu melindungi lebih banyak tanah. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan juga harus menghadapi Dowling dan Star Luo Empires secara langsung. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dihancurkan, 2 kerajaan yang tersisa tidak akan punya pilihan selain bertarung habis-habisan.
Seiring dengan ancaman kota Shrek, Kekaisaran Sun Moon juga tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Untuk rencana keseluruhan Kekaisaran Sun Moon, ini bukan hal yang baik. Setidaknya, itu tidak baik jika mereka tidak siap. Tanpa rasa percaya diri untuk mencapai kemenangan penuh, Juzi menyarankan bahwa Kekaisaran Sun Moon tidak boleh terburu-buru untuk menghancurkan Kekaisaran Jiwa Surgawi. Su Tianran mengadopsi sarannya. Ketika dia mengkonsolidasikan wilayah yang mereka miliki, dia dengan cepat menyesuaikan sumber daya mereka untuk menghasilkan lebih banyak aksesori alat jiwa. Melalui teknologi alat jiwa, dia perlahan mempengaruhi orang-orang di bagian Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah jatuh ke Kekaisaran Matahari Bulan. Ini secara bertahap akan membuat mereka menerima kenyataan. Perang tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan segera. Rencana Juzi akan memakan waktu selama 10 tahun. Dalam rencananya yang lengkap, dominasi benua akan memakan waktu setidaknya selama itu. Meskipun Su Tianran berpikir bahwa ini agak terlalu lama, rencananya yang terperinci masih berhasil meyakinkannya. Bahkan Komandan Senior Kekaisaran Bulan Matahari menyetujui rencananya setelah memeriksanya. Rencana itu meningkatkan reputasi Juzi di Kekaisaran Sun Moon. Setelah rencana ini disusun, dia menuju ke utara untuk mengumpulkan logam langka. Namun, dia bertemu Wo Yuhao, yang telah merusak rencananya. Status Juzi di militer sangat penting bagi Su Tianran. Akibatnya, ia bahkan mengambil inisiatif untuk menutupi kemundurannya. Dewa perang wanita yang tak terkalahkan sangat membantu moral. Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terpengaruh dengan mudah. Saat ini, 5 legiun insinyur jiwa di garis depan telah ada di sana selama beberapa waktu. Di antara mereka, Imperial Dragon dan Legion Insinyur Jiwa Teroklau sangat kuat. Mereka bahkan tidak memandang Gereja Roh Kudus. Gereja Roh Kudus telah menghadapi beberapa masalah dalam mencoba mengawasi 2 Legiun Insinyur Jiwa ini. Mereka hanya menerima pesanan langsung dari keluarga Kekaisaran Sun Moon. Meskipun Zongliwu ingin memaksakan pemeriksaan pada mereka, Gereja Roh Kudus masih memiliki banyak tujuan yang harus dicapai di Kekaisaran Sun Moon. Tidak disarankan baginya untuk menyinggung Su Tianran. Bagaimanapun, Su Tianran adalah kaisar. Kekaisaran Sun Moon juga sangat berpengaruh dan kuat sekarang. Meskipun Gereja Roh Kudus juga sangat kuat, dan bahkan memiliki 2 Ultimate Douluo, bagaimana mungkin sebuah sekte bersaing dengan seluruh kekaisaran dalam hal kemampuan keseluruhan? Akibatnya, Zongliwu hanya bisa menanggungnya dan melakukan pengawasan langsung pada mereka. Sementara Legiun Insinyur Jiwa peringkat binatang buas tidak mau. 3 Legiun Insinyur Jiwa biasa lainnya tidak berdaya. Sama seperti bagaimana Zongliwu tidak ingin menyinggung Su Tianran. Su Tianran juga tidak ingin menyinggung Gereja Roh Kudus. Ada sesuatu yang dia bagikan dengan Gereja Roh Kudus. Mereka ingin meminjam kekuatan satu sama lain untuk berurusan dengan Akademi Shrek. Sementara Akademi Shrek tampaknya tidak melakukan apapun dalam perang sejauh ini. Baik Su Tianran dan Zongliwu sangat waspada terhadap mereka. Tanda pisah. Di sini, Nangong Wan memberitahu Wo Yuhao. Ada formasi jiwa tidak jauh di depan mereka. Sudah ada komandan senior dari Legiun Insinyur Jiwa kedua yang menunggu di luar formasi jiwa setelah mereka menerima perintah mereka. Orang yang berdiri di depan adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Dia tinggi dan kekar, dan auranya luar biasa. Dia jelas adalah Sol Douluo. Salam. Yang mulia, pria parubaya itu datang untuk menerima mereka. Yang mulia adalah bagaimana mereka menyebut Titlet Douluo. Di dunia Titlet Douluo, mereka tidak saling memanggil itu. Namun, itu adalah bagaimana para master jiwa berperingkat rendah menunjukkan rasa hormat mereka ketika mereka melihat Titlet Douluo. Tunjukkan pada kami jalannya. Nangong Wan jauh lebih sombong ketika dia melihat para penguasa jiwa biasa ini. Wo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Pria parubaya ini adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa kedua, Guonu. Dia adalah Sol Douluo, dan seorang insinyur jiwa kelas 8. Legion Insinyur Jiwa biasa dipimpin oleh Insinyur Jiwa kelas 8. Lagi pula, ada sangat sedikit Insinyur Jiwa kelas 9, bahkan di Kekaisaran Sun Moon. Guonu berdiri di satu sisi dan memberi jalan kepada mereka berdua. Dia secara pribadi menunjukkan jalannya. Ini adalah pertama kalinya Wo Yuhao memasuki formasi jiwa Kekaisaran Sun Moon tanpa melawan mereka. Setelah masuk, dia segera merasakan aura pembunuhan yang kuat menyapu dia. Alat jiwa mematikan telah diatur dengan rapi. Hampir semua meriam jiwa jarak jauh.
Melihat dari luar, itu benar-benar tampak seperti hutan baja. Guo Yuhao membuat perkiraan saat dia melihat ke atas. Ada lebih dari 100 meriam jiwa jarak jauh. Adapun mengapa mereka dari kelas yang berbeda, itu karena rentang efektif dan kekuatan mereka berbeda. Mereka tidak hanya bisa tumpang tindih satu sama lain, tetapi mereka juga bisa menghemat kekuatan jiwa untuk serangan jarak pendek. Meriam jiwa ini hanya menutupi perimeter. Ada alat jiwa yang lebih besar di tengah. Bahkan ada alat jiwa kelas 9. Dan alat jiwa yang Guo Yuhao tidak tahu namanya. Tak lama kemudian, Guo Yuhao melihat gudang memanjang dalam formasi jiwa. Secara keseluruhan, mereka terlihat sempit dan panjang. Dan mereka ditempatkan di sisi formasi jiwa. Sehingga mereka dapat mengisi kembali kapan saja. Ada 500 insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa biasa ini. Tidak hanya mereka dilengkapi dengan alat jiwa, mereka bahkan telah menghubungkan alat jiwa. Begitu mereka menyerang, mereka sangat destruktif. Alat jiwa yang mereka miliki pasti jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Shrek City sebelumnya. Kewaspadaan manusia di Tian tidak berdasar. Sebagai alat jiwa dikembangkan, keseimbangan antara binatang jiwa dan manusia terganggu. Meskipun binatang buas memiliki dewa bis, manusia secara keseluruhan menjadi lebih kuat dari binatang buas. Mengingat formasi jiwa seperti itu, bahkan pasukan 100.000 orang mungkin tidak bisa menembusnya. Alat jiwa yang terhubung bisa sangat membahayakan mereka sebelum alat jiwa kehabisan kekuatan mereka. Ini juga mengapa Legiun Insinyur Jiwa begitu menakutkan. Mereka hanya melakukan tur formasi jiwa dalam putaran pengawasan. Bagi para insinyur jiwa lainnya, ini adalah inspeksi rutin, dan ini bukan kali pertama mereka. Namun, Guo Yuhao senang. Meskipun dia tidak bisa menanamkan metode produksi setiap alat jiwa ke dalam ingatan, dia masih bisa mengingat pengaturan pembentukan jiwa ini, penggunaan alat-alat jiwa, dan bagaimana mereka berkoordinasi satu sama lain. Ini tidak diragukan lagi pengetahuan yang hebat untuk 3 Legiun Insinyur Jiwa masa depan dari Shrek Academy. Apakah kalian berdua datang ke pihak kami untuk beristirahat dan minum teh? Guo Nu bertanya dengan hormat. Dia tidak berani memperlakukan Tuan Jiwa jahat dengan buruk. Dia bahkan bukan Dou Luo berjudul. Pasukan insinyur jiwanya juga tidak sebesar Legiun Insinyur Jiwa di tangan yang melindungi bangsa. Dia tidak mampu menyinggung tuan-tuan roh jahat yang kuat ini. Baiklah, kita akan melakukannya. Aku ingin tahu apakah Komandan Guo punya barang bagus. Nang Mongwan bertanya. Aku sudah menyiapkan mereka untuk kalian berdua. Jawab Guo Na lembut. Tenda Guo Nu ada di sebelah kiri formasi jiwa. Setiap komandan pasukan insinyur jiwa memiliki tendanya sendiri. Yang disebut, mendapatkan secangkir teh, sebenarnya adalah pesta. Guo Nu sudah lama mempersiapkan hal-hal. Dia mengundang Guo Yuhao, Nang Mongwan, dan 6 tuan roh jahat ke tendanya untuk pesta itu. Dia pertama memberi mereka bersulang sebelum meminta bawahannya untuk membawa beberapa barang lainnya. Guo Nu tersenyum ketika berkata, "Yang mulia, tolong berikan kata-kata yang bagus untuk saya di depan Imperial Tutor." Setelah ini, dia memberi isyarat, dan beberapa bawahannya membuka beberapa kasing. Aura logam yang dicampur dengan aura membunuh dirilis. Mata Nang Mongwan cerah, dan tanpa sadar dia berkata, "Ini barang bagus." Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih cukup baik. Petik 2. Ada 4 kasus. Salah satunya berisi 3 peluru meriam jiwa stasioner kelas 7. 3 kasus lainnya berisi kerang meriam jiwa stasioner kelas 5. Ada 10 dari mereka dalam setiap kasus. Meskipun mereka hanya kerang meriam jiwa kelas 5 dan 7, ada sejumlah besar dari mereka. Jika mereka dijual, mereka bisa ditukar dengan jumlah koin jiwa emas yang sangat besar. Pasukan insinyur jiwa tidak memiliki segalanya kecuali alat jiwa. Selain itu, Guo Nu jelas menyadari bahwa Tuan Jiwa jahat mencintai kerang meriam yang diam. Mereka kuat, dan memiliki jangkauan efektif yang hebat. Setiap saat, mereka adalah sumber daya strategis. Bahkan jika mereka dijual di tempat lain dan ke kerajaan manapun, mereka sangat dicintai. 7. Simpan sekarang, kita bisa membaginya nanti. Komandan Guo terlalu baik. Sepertinya Legion Insinyur Jiwa kedua hanya akan menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinanmu. Petik 2. Meskipun Nang Mongwan serakah, hidupnya sendiri lebih penting. Dia memberikan semuanya kepada Guo Yuhao sebagai hadiah. Paling tidak, dia berharap Guo Yuhao akan lebih bersedia untuk menghapus batasannya di masa depan.
Kuo Yuhao secara alami tidak berdiri pada upacara. Ini barang bagus. Dia telah menggunakan hampir semua cangkang meriam jiwa stasioner yang dia dapatkan dari Radiant City selama gelombang binatang. Apa yang tidak dia miliki sekarang adalah peluru meriam jiwa stasioner canggih.